Kepikiran nggak? Gimana sih caranya sebuah teori keuangan yang super rumit, yang bahkan sampai memenangkan hadiah Nobel bisa diuji di dunia nyata? Nah, dalam paparan kali ini, kita akan lihat persis gimana hal itu terjadi lewat sebuah proyek skripsi mahasiswa. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang gede banget ya. Gimana caranya kita ngasih harga ke sesuatu yang bahkan belum terjadi? Ini nih tantangan paling mendasar di dunia keuangan. Gimana kita mengelola ketidakpastian dan resiko di masa depan? Salah satu alat buat ngelakuin itu namanya opsi finansial. Gampangnya, ini tuh kayak kesepakatan buat mengunci harga. Kamu punya hak buat beli atau jual di harga itu nanti. Tapi, kamu nggak wajib melakukannya kalau ternyata harganya nggak bagus buat kamu. Fleksibel kan? Nah, jenis opsi itu ada banyak banget. Tapi, biar fokus, hari ini kita bakal ngerucut ke satu jenis aja. Namanya opsi put. Intinya, ini adalah hak untuk menjual sebuah aset di harga yang udah disepakati. Nah, ini bakal jadi kunci dari studi kasus kita. Sekarang, kita masuk ke inti masalahnya. Opsi ini kan berguna banget ya. Tapi, nentuin berapa harga yang pas buat sebuah opsi itu sendiri, wah, itu susah banget. Coba deh bayangin, kamu mau jual sebuah hak yang nilainya itu benar-benar bergantung pada masa depan. Kalau kamu pasang harga ketinggian, ya nggak ada yang mau beli. Tapi kalau kerendahan, wah kamu bisa rugi besar. Ini dilema penentuan harga yang risikonya tinggi banget. Untungnya, di tahun 70-an, muncullah sebuah solusi yang benar-benar mengubah segalanya. Sebuah terobosan yang sering banget disebut sebagai rumus ajaib di dunia keuangan. Dan inilah dia solusinya. Dua ekonom, Fisher Black dan Myron Scholes, menciptakan sebuah model matematika untuk ngasih harga yang adil buat opsi. Dan ini bukan cuma sekedar teori loh, ini adalah alat yang merevolusi pasar keuangan di seluruh dunia. Tenang, gak usah pusing sama matematikanya yang rumit. Anggap aja ini kayak resep kue. Model Black-Scholes ini ngambil 5 bahan utama, masukin semuanya ke dalam formula, dan voila! Keluarlah harga opsi yang paling adil. Simpel kan konsepnya? Oke, sekarang dari teori global yang abstrak tadi, kita lompat ke sebuah aplikasi di dunia nyata yang sangat menginspirasi. Dan kerennya lagi, datangnya dari Indonesia. Ini bukan cuma kutipan motivasi biasa. Ini adalah moto yang tertulis di halaman depan sebuah skripsi yang bakal jadi pusat cerita kita hari ini. Ini nunjukin semangat yang luar biasa di balik sebuah karya akademis. Dan kutipan tadi itu datang dari skripsi seorang mahasiswi bernama Dian Andriani. Untuk tugas akhirnya di Makassar, dia memutuskan buat melakukan sesuatu yang keren banget. Ngambil rumus pemenang Nobel ini dan mengujinya secara langsung di konteks pasar saham kita sendiri. Ini bukan sekadar angka-angka acak ya, ini adalah cuplikan data beneran yang Dian pakai, harga penutupan saham harian dari PT Telkom Indonesia selama setahun penuh. Inilah fondasi dari semua perhitungannya. Tapi, ada satu tantangan besar. Persamaan Black-Scholes itu bukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan dengan gampang pakai pulpen dan kertas. Ini adalah persamaan diferensial yang, ya, rumit banget. Jadi gimana dia mecahinnya? Dia pakai sebuah metode komputasi yang cerdas, namanya Forward Time Central Space. Gampangnya gini deh, bayangin metode ini kayak mecah satu soal matematika raksasa yang mustahil, jadi ribuan potongan soal kecil yang gampang banget, yang kemudian diselesaikan sama komputer. Yuk, kita lihat prosesnya. Ini sangat logis dan terstruktur. Pertama, dia kumpulin data. Terus dia hitung variabel-variabel kunci, kayak volatilitas. Lalu, dia terapin deh metode komputasinya buat dapat jawaban akhir. Setiap langkah dibangun dengan rapi di atas langkah sebelumnya. Setelah semua kerja keras, pengumpulan data, dan perhitungan yang rumit, apa dong hasil yang dia dapatkan? Mari kita lihat. Nah, ini dia bahan-bahan spesifik yang Dian masukin ke dalam resep Black-Scholes versinya. Setiap angka di sini itu berasal dari data pasar yang nyata yang udah dia analisis dengan sangat teliti. Dan inilah dia. Setelah menjalankan modelnya, angka yang keluar adalah $11,90313. Ini adalah harga yang dihitung oleh metodenya untuk sebuah opsi put Eropa 1 tahun pada saham PT Telkom. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, seakurat apa sih metodenya? Nah, ini bagian yang paling menakjubkan. Waktu hasilnya dibandingin sama jawaban teoretis yang sempurna dari rumusnya langsung, angkanya $11,903 melawan $11,866. Deket banget. Selisihnya kurang dari 4 sen. Ini bukan sekedar angka yang mirip ya, ini adalah sebuah validasi.
Bukti yang sangat kuat bahwa metode komputasi yang dia gunakan itu bekerja dengan presisi yang luar biasa. Dan yang lebih penting, ini membuktikan bahwa sebuah teori keuangan global beneran valid dan berfungsi saat diuji di pasar saham Indonesia. Jadi apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Bahwa formula-formula besar yang mengubah dunia itu bukan lagi cuma milik menara gading akademis. Formula itu adalah alat yang hidup, yang terus diuji coba dan divalidasi oleh generasi baru para pemikir, termasuk oleh mahasiswa di ruang-ruang kelas mereka. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Kalau seorang mahasiswa aja bisa berhasil menguji sebuah rumus pemenang Nobel, kira-kira masalah besar apa lagi ya yang saat ini sedang dipecahkan dalam skripsi-skripsi dan proyek-proyek mahasiswa di seluruh dunia yang mungkin aja bakal jadi terobosan besar berikutnya. Selamat datang di sebuah pertarungan, tapi ini bukan pertarungan biasa loh, bukan di ring tinju, tapi di dunia matematika keuangan. Kita bakal lihat gimana sih sebenarnya cara ngitung harga sebuah opsi saham. Coba dipikirin, gimana caranya kita ngasih harga buat masa depan, buat sesuatu yang bahkan belum kejadian. Ini bukan pertanyaan ngawang-ngawang ya, ini masalah nyata yang dihadapi para investor setiap hari. Nah, sumber kita hari ini tuh keren banget. Sebuah skripsi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, karya Andi Rusniatika. Jadi, ini bukan cuma teori doang. Skripsi ini benar-benar mengadu 4 model matematika buat cari tahu mana sih yang paling jago. Oke, sebelum pertarungannya dimulai, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan opsi finansial ini? Yang kita bahas ini spesifiknya opsi Eropa. Artinya, hak ini cuma bisa dipakai pas di tanggal jatuh temponya. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak kupon diskon buat beli saham, tapi kuponnya cuma berlaku di 1 hari aja. Kita bayar sedikit buat dapat hak beli saham di harga tertentu nanti. Kalau harganya meroket, wah kita untung gede pakai kupon itu. Tapi kalau harganya anjlok, ya udah biarin aja kuponnya angus. Ruginya cuma seharga kuponnya. Keren kan? Nah, pertanyaannya sekarang, berapa harga yang pas buat kupon ini? Kan kita harus beli haknya dulu. Salah nentuin harga, bisa-bisa malah rugi. Dan ini bukan main tebak-tebakan loh, ada rumusnya. Di dunia keuangan, ada satu model yang jadi standar emas, namanya model Black-Scholes. Anggap aja dia ini juara bertahannya. Nah, hasil dari model inilah yang bakal jadi patokan buat ngukur performa para penantang. Oke, sekarang waktunya kita kenalan sama para penantangnya. Ada 4 model matematika yang diadu di skripsi ini, dan masing-masing punya gaya bertarung yang beda-beda. Ini dia para kontestannya. Ada model binomial, terus ada 3 serangkai dari metode beda hingga, explicit, implicit, sama Crank-Nicolson. Tahu kok, namanya kedengeran pusing. Tapi tenang, konsepnya bisa kita bikin simple. Jadi intinya ada 2 pendekatan utama di sini. Pertama, si model binomial, cara kerjanya tuh kayak pohon yang bercabang. Harga saham dianggap cuma bisa naik atau turun di setiap ranting. Nanti kita hitung mundur dari ujung ke pangkal buat dapat harganya. Nah yang kedua, 3 model beda hingga ini, mereka pendekatannya beda. Mereka kayak menebar jaring di atas grafik harga dan waktu. Terus ngitung nilainya di tiap titik di jaring itu. Beda banget kan filosofinya? Teori doang nggak cukup kan? Makanya, skripsi ini ngambil data beneran dari dunia nyata buat nguji semua model ini. Dan perusahaannya kita semua pasti tahu. Siap-siap, pertarungannya dimulai. Dan inilah arena pertarungannya, data saham Honda. Jadi skenarionya gini, harga sahamnya di $30,57. Harga kesepakatannya atau harga kuponnya ditetapin di $25. Dikasih waktu setahun plus data suku bunga dan volatilitas. Nah, tugas setiap model adalah hitung berapa harga yang pas buat opsi ini. Jadi tujuan akhirnya jelas banget. Setiap model bakal ngeluarin angka hasil perhitungannya. Angka itu nanti kita bandingin sama hasil dari si juara bertahan, Black-Scholes. Model yang hasilnya paling dekat atau punya error paling kecil, dialah pemenangnya. Kira-kira siapa nih yang bakal paling akurat? Oke, setelah semua perhitungan yang rumit itu dijalanin, akhirnya kita sampai ke hasilnya. Siap? Dan lihat grafiknya, kelihatan jelas banget kan? Masing-masing batang ini nunjukin seberapa besar tingkat error atau kesalahan dari tiap model. Dan ada satu batang yang, wow, pendek banget dibanding yang lain. Yap, pemenangnya adalah model binomial dengan tingkat kesalahan paling kecil dan performa paling konsisten. Si pendekatan pohon yang kelihatannya lebih simpel ini ternyata berhasil ngalahin metode jaring yang lebih rumit. Mengejutkan? Ini bukan kata saya loh, ini kutipan langsung dari abstrak skripsinya.
Jelas banget disebutin kalau metode yang paling baik didominasi oleh model binomial. Jadi ini kesimpulan langsung dari penelitiannya. Terus kenapa ini penting buat kita? Ini bukan sekedar adu pinter-pinteran rumus ya. Di dunia nyata, beda beberapa sen aja di harga opsi itu bisa jadi beda untung rugi jutaan dolar. Jadi, milih model yang paling akurat itu krusial banget buat ngatur risiko dan tentunya buat cari untung. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan menarik sih. Di dunia keuangan yang makin hari makin rumit, penuh algoritma canggih, ternyata dari studi kasus ini, yang lebih simpel malah yang lebih efektif. Jangan-jangan, buat beberapa hal, jawaban terbaik itu bukan yang paling rumit, tapi justru yang paling sederhana. Coba deh direnungkan.